MT yang hadir pada hari ini, mungkin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya muliakan karena Allah Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 3 kali hadir di Riau dan di Pekanbaru khususnya, dan baru kali ini hadir di Duri ya. Mudah-mudahan dengan kajiannya beliau, apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil ilmunya, kita bisa amalkan nantinya, dan kita bisa amalkan kehidupan sehari-hari, dan kita bisa dakwahkan juga walaupun sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa dibawa pulang ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasbul khairillallah. Subhanallahi adada ma khalaqo fis samaa. Subhanallahi adada ma khalaqo fil ardh. Subhanallahi adada ma baina dzalik. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bidawamil mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi adada kulli darajat. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang di hari kedua ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya yang ahli surga semua. Wanita-wanita yang salehah yang dirindukan surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan nikmat sehat. Sehat semuanya ibu-ibu salehah. Alhamdulillah. Ini yang paling penting. Sehat itu mahal. Ketika kita sehat, kita bisa melakukan apapun. Bisa beramal soleh, bisa beribadah. Karena ketika sakit, kadang malas kita beribadah. Jadi kesempatan kita saat ini berharga banget. Karena ketika nanti udah satu sama lain saling dipisahkan oleh Allah, kita jadi mikirin apa-apa sendiri. Seorang istri mikirin apapun sendiri. Mikirin anaknya, bagaimana ngasih makan anaknya, nyekolahin anaknya sekolah, semua dipikirin sendiri ketika sudah dipisahkan oleh Allah. Maka ketika masih punya pasangan, jadikan setiap waktu nih untuk menemani dalam ketaatan satu sama lain. Karena tugasnya kita itu dititipi oleh Allah pasangan, dititipi oleh Allah anak, bukan untuk dimiliki, bukan, tapi untuk ditemani. Maka temanilah dengan ketaatan. Istri taat sama suami, udah berkah hidupnya. Maka ketika Fatimah melihat keadaan Rasulullah, Fatimah menangis. Wahai ayahku, apa yang terjadi padamu? Engkau tampak kurus, engkau tampak pucat. Kenapa ya Rasulullah? Maka Rasul menjelaskan, ya Fatimah putriku, Jibril mendatangiku mengabarkan kepadaku bahwa Allah menciptakan neraka ke-7 untuk umatku Fatimah. Bagaimana mungkin aku sanggup menelan makananku, sedangkan Allah menciptakan neraka itu untuk umatku Fatimah. Nangis Rasul, gak makan 3 hari, pucat kurus, buat siapa? Mikirin umatnya masuk neraka. Itu mana ada manusia yang cintanya seperti ini. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat, beliau yang bikin. Maka itu tujuan saya safari dakwah ini
saya kepengen mengajak ibu-ibu semuanya untuk sama-sama mengembangkan proyek akhirat. Saya pengen ngasih proyek buat ibu-ibu. Proyek akhiratnya itu tadi, rumah yatim. Bukan proyek dunia ini, tapi proyek akhirat kita. Karena ketika kita membangun proyek ini dan berhasil, yang bangga, yang senang baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang peduli dengan anak yatim, nanti dia di surga bersamaku sedekat jari telunjuk dan jari tengah ini. Saya ajak mereka dan ajak kita semuanya untuk membangun proyek ini. Maka saya minta ya keikhlasan ibu-ibu. Nanti ada tim, saya dan tim mengurus yang mau mengedarkan kotak Doraemon itu, yang warna hijau. Ya, kalau ibu mau sama-sama kita peduli dengan mereka, anak yatim, bukan buat saya, bukan buat anak saya. Insya Allah kalau buat anak saya pasti sanggup untuk berbiayai. Tapi ini buat anak-anak yatim yang putus sekolah, yang nggak punya rumah, buat makannya mereka, buat prasarana dakwah para guru-guru pengajar yang kadang nggak digaji ketika ngajar ngaji. Nah itu buat mereka. Yuk sambil sholawat kita sambil lempengin dulu nih. Dunia punya Allah, kejar yang punya dunia, jangan kejar dunianya, takut Allah cemburu. Suami milik Allah, jagain aja, temenin aja dalam taat, kan gitu. Bukan milik kita, takut Allah cemburu. Kitanya lawan terus, kitanya nggak taat, nggak nemenin dalam ibadah, Allah cemburu. Kapan saja Allah mau ambil, bebas. Harta milik Allah, gak kita bawa mati. Jangan sampai melupakan Allah gara-gara harta. Ini 2014, tapi kalau bukan karena Allah selesai hidup saya. Ketika terkepung api, terjebak api, gak bisa keluar, rasanya udah kayak di neraka, panas luar biasa. Mata pedih kalau dibuka, asap tebal, sesak nafas, yang kelihatan hanya api, dan saya merambat kamar anak-anak buat nyelamatin anak-anak saya. Akhirnya loncat dari lantai 2 ke lantai 1, selesai, habis semuanya. Kalau bukan Allah, mustahil saya bisa keluar dari situ. Walaupun caranya harus loncat, karena di dalam udah gak bisa lagi. Yang menurut kita mustahil, kadang kita manusia tuh mengatakan mustahil banget nih saya bisa, mustahil saya bisa keluar dari api ini, dari jebakan api ini, rumah kebakaran, mustahil saya bisa keluar, udah selesai nih, game over nih, mati saya sama anak-anak. Tapi ketika itulah Allah kasih, Allah tuh dekat banget, sedekat itunya nafas kita itu Allah di situ. Itu Allah. Ketika
ketika itu Allah sangat-sangat dekat. Ketika gak ada manusia satupun yang nolongin, disitulah Allah ada. Kalau bukan Allah yang nyelamatin saya, ngasih kesempatan saya sama anak-anak saya hidup, selesai Bu. Lihat Siti Hajar. Siapa Siti Hajar? Siapa Siti Hajar Bu? Istri Nabi Ibrahim. Ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang yang tandus, gak dibekelin apapun, gak ada siapa-siapa di situ, hanya dengan anak semata wayangnya Ismail. Tapi ketika itu Siti Hajar rela hati, ridho, yakin Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Lihat perjuangannya Siti Hajar. Ditinggalkan, berjalan dari Sofa Marwah menuju Bukit Sofa menuju ke Marwah. Ketika Ismail menangis lapar, Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, meminta pertolongan, mencari makanan, gak menemukan pertolongan. Berjalan lagi Marwah Sofa, Marwah Sofa, Sofa Marwah 7 kali. Apakah disia-siain sama Allah? Enggak. Lihat, dari kaki Ismail keluar air Zam-Zam. Ketika air itu mengalir, bermuara, langsung diminum sama Siti Hajar, dihabiskan terus diminum. Supaya apa? Supaya air itu tidak mengalir. Kalau Siti Hajar tidak meminum air tersebut, nggak akan ada namanya sumur Zam-Zam. Tapi karena diminum sama Siti Hajar, maka air itu nggak mengalir. Air itu bermuara yang akhirnya jadi sumur Zam-Zam. Apakah hanya sampai di situ saja? Enggak. Lihat, ini seorang suami harus tahu perjuangan seorang wanita. Seorang istri harus tahu ada wanita yang tangguh yang harus kita contoh. Lalu Siti Hajar, asbab perjuangannya Sofa Marwah, Marwah Sofa. Lihat, Allah kasih penghormatan tertinggi. Dijadikan perjuangan Sofa Marwah itu menjadi rukun sahnya haji dan umroh, yaitu sa'i. Betul nggak? Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwafa khairan fa innallaha syakirun alim. Sofa Marwah atas perjuangan seorang perempuan. Yang sa'i di situ bukan perempuan doang, laki-laki disuruh sa'i supaya bisa ingat perjuangan seorang wanita. Wanita tangguh ketika ditinggal oleh suaminya, dengan anak semata wayangnya dia tetap berdiri, dia tetap berjuang, dan Allah abadikan di surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun. Maka ini Bu, yuk saatnya kita bangkit, cari Allah, cari cintanya Allah. Cara Allah mencintai kita dengan kita dikasih ujian. Ujian itu bentuk perhatiannya Allah sama kita. Ketika seseorang menyayangi kita, maka orang tersebut akan memperhatiin kita. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah sayang dan cinta sama kita, maka Allah akan kasih yang namanya ujian. Ujian untuk mengangkat derajat kita, ujian untuk menghapuskan dosa kita, ujian untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka yuk, dengan ujian semoga menjadi bekal hijrahnya kita untuk terus taat kepada Allah, insya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf lahir batin. Saya yang muda ini harus berdiri di sini, tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga Allah ampuni dosa saya. Mari kita sama-sama niat karena Allah, kita angkat tangan kita. Semoga duduknya kita di sini mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah qabul hajat dunia kita dan Allah qabul hajat akhirat kita. Allah beri keselamatan kita di akhirat. Allah jaga kita di dunia. Dunia yang seperti penjaranya orang muslim. Dunia yang penuh dengan fitnah. Semoga Allah perbaiki hati-hati kita. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah perbaiki tauhidnya kita. Semoga Allah mudahkan segala urusannya.
Yang hadir duduk di sini, jika ada yang sakit saya doakan semoga Allah angkat semua penyakitnya. Yang duduk di sini tawajuh dari tadi, ketika mungkin hatinya lagi galau, yang punya hutang, saya doakan ya Allah mudahkan rezekinya, lunaskan hutangnya, berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang duduk di sini punya hajat kepingin pergi haji ya Allah, berikan jalannya. Pilih mereka semua menjadi duyuf rahmah tamu-tamumu ya Allah. Diberangkatkan oleh Allah bisa haji, bisa umrah. Ya Allah, yang hadir di sini belum punya pekerjaan, berikan pekerjaan yang membawa berkah untuk keluarganya. Ya Allah, yang hadir di sini belum punya keturunan, berikan keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, yang hadir di sini jika rumah tangganya sedang diuji, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik. Jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Solehkan suaminya, solehakan istrinya, solehakan anak keturunannya. Jauhkan dari hal-hal yang buruk ya Allah. Dekatkan dengan semua kebaikan-kebaikan. Muliakan di akhiratmu, di surgamu ya Allah. Alahadihim ya wali guriniyatin solehah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isiril Fatihah.